Halo semua, bertemu lagi dengan saya Randi. Sumpah Pemuda sebentar lagi kita akan rayakan. Sudahkah kita memaknai arti dari Sumpah Pemuda itu? Atau hanya sekedar momentum yang hanya dirayakan setiap tahunnya? Dan tahukah sejarah Sumpah Pemuda itu seperti apa? Mari kita saksikan video ini. Lahirnya Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda kedua dilangsungkan selama 2 hari pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 di Batavia. Tujuan Kongres Pemuda kedua ini antara lain melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia. Yang kedua, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia. Dan yang ketiga, memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia. Adapun beberapa organisasi yang terlibat dalam kongres ini antara lain Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI), Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Batak, Jong Islamated Bon, dan organisasi pemuda lainnya. Hadir pula beberapa orang perwakilan dari pemuda peranakan kaum Tionghoa. Gedung yang nantinya menjadi tempat dibacakannya Sumpah Pemuda merupakan rumah pondokan atau asrama pelajar milik seorang keturunan Tionghoa yang bernama Si Lokyong. Gedung yang terletak di Jalan Keramat Raya 106, Jakarta Pusat, kini diabadikan sebagai Museum Sumpah Pemuda. Apa sih isi dari Sumpah Pemuda itu? Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tahu tidak teman-teman? Ternyata makna dari Sumpah Pemuda itu bisa lahir dari kebiasaan kita main games. Apalagi games yang populer saat ini, yaitu Among Us. Game ini banyak sekali makna ataupun perilaku-perilaku yang bisa kita pelajari dan sesuai dengan nilai-nilai makna Sumpah Pemuda. Mau tahu kayak gimana? Mari kita lihat. Game yang sebelumnya juga rilis di PC ini menceritakan astronot yang tergabung di dalam crewmates dan impostor. Mereka bekerja di pesawat luar angkasa. Namun beberapa orang dari anggota kru atau crewmates tersebut merupakan penipu atau impostor. Jadi tugas impostor adalah membunuh semua crewmates hingga jumlah crewmates yang tersisa setara dengan jumlah impostor itu sendiri. Dengan begitu impostor akan menang. Namun untuk mencegah impostor menang, crewmates harus melakukan tugasnya sembari mencari tahu siapa yang menjadi impostor, yang kemudian akan didepak keluar dari permainan. Supaya kalian tahu sendiri bagaimana keasikan permainan ini dan kita bisa lihat makna apa yang bisa kita kaitkan dengan nilai-nilai Sumpah Pemuda, yuk kita lihat beberapa permainan Among Us berikut ini. Oke, sekarang saya berperan sebagai crewmates. Nah, di sini coba kalian bisa lihat apa hal-hal yang mungkin bisa kalian ambil berkaitan dengan sikap-sikap yang diperlukan sebagai seorang crewmates, di mana crewmates harus menyelesaikan tugasnya dalam mengatasi problem-problem yang ada di pesawat. Nah, di sini saya selaku crewmates juga menyelesaikan semua misi. Nah, ketika ada sesuatu yang janggal, biasanya tim crewmates bisa
berdiskusi di sini. Nah, di sini juga memunculkan sikap-sikap yang diperlukan berkaitan dengan koordinasi dengan teman-teman sesama crewmates untuk mencari tahu siapa yang menjadi dalang permasalahan di dalam pesawat atau istilahnya imposternya. Nah, di sini belum ditemukan imposternya siapa. Jadi kita lanjutkan untuk menyelesaikan misi atau task. Nah, di sini perlu adanya koordinasi yang baik sehingga semua misi bisa terselesaikan. Tetapi godaan dari seorang impostor ataupun musuh di dalam selimut ini banyak, sehingga kita harus bisa menebak siapa yang menjadi akar masalahnya. Nah, jika dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, pasti kalian memahami apa saja yang bisa mempersatukan para pemuda. Di sini para pemudanya adalah para astronot ini untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini ada beberapa informasi dari teman-teman satu kru bahwa ada tuduhan terhadap seseorang yang mungkin dicurigai sebagai impostor. Nah, di sini perlu kerjasama dan kepercayaan di dalamnya. Nah, sehingga didapatkan siapa impostornya. Oke, sekarang saya akan mencoba menjadi seorang impostor. Nah, di sini saya akan melihat bagaimana para crewmates bisa menjalin kerjasama yang baik dengan mencari siapa imposternya. Di sini saya sebagai impostor, maka akan saya goda ataupun saya beri tantangan supaya para crewmate bisa secara kerjasama dan kepercayaan muncul. Tetapi jika dilihat di sini bisa kita lihat dari setiap kata-kata, setiap keyakinan bahwa tidak semua crewmates itu mudah percaya terhadap setiap omongan. Nah, ini juga kaitannya dengan nilai-nilai Sumpah Pemuda, di mana jika tidak ada orang yang percaya terhadap sesama pemuda, maka mungkin saja peristiwa Sumpah Pemuda tidak akan muncul. Semangat persatuan juga tidak akan muncul, karena di dalamnya muncul banyak kecurigaan. Nah, dari sini kita bisa lihat peristiwa di mana masih belum muncul kepercayaan dari antar kru, sehingga saya sebagai musuh di dalam selimut ini bisa memberikan lagi ujian, tantangan melalui sabotase yang saya berikan di sini. Nah, di sini saya mulai menangkap para orang-orang yang mungkin bisa memberikan pergerakan yang baik untuk mempengaruhi teman-teman crewmates-nya, sehingga saya akan semakin memperkeruh permasalahan di sini. Nah, ini tantangan bagi para pemuda sebenarnya. Sebagai seorang pemuda, ketika menghadapi tantangan, godaan, terutama oleh hal yang keluar dari ranah persatuan, juga bisa memunculkan peristiwa-peristiwa seperti ini. Tidak mudah percaya dengan orang, lalu banyak sesuatu yang mungkin malah terpecah belah karena perbedaan. Jika dilihat di sini, mungkin warna akhirnya saling menuduh warna siapa yang kelihatan seperti apa. Nah, ini yang menjadi salah satu permasalahan pula, sehingga akar permasalahan jarang bisa ditemui dan akhirnya menuduh orang yang salah, padahal akar masalahnya bukan di warna pink di sini ya. Nah, di sini saya masih berlanjut untuk menjadi seorang impostor. Di sini saya bersama dengan warna putih untuk menggoda para crewmates apakah berhasil kerjasamanya. Nah, di sini saya berpura-pura menjadi seorang yang baik sampai menunggu reaktornya tidak ada yang mengatasi, maka saya akan menang. Dalam permainan Among Us ini, coba kalian lihat, mungkin apakah muncul keberanian di situ, tanggung jawabnya,
atau mungkin muncul kesetia kawanan, percaya sama teman. Nah, di situ coba kalian lihat peristiwa-peristiwa apa yang mungkin ternyata itu relate dengan kehidupan kita saat ini. Apalagi berkaitan dengan perayaan Sumpah Pemuda. Silakan kalian refleksikan.